Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil semua menterinya untuk menghadiri rapat penting. Topik utama rapat itu adalah rencana pembangunan rumah dinas bagi para menteri. Namun, seperti biasa, para menteri mulai berselisih pendapat bahkan sebelum rencana itu dibahas dengan serius. Menteri Keuangan berargumen bahwa rumah dinas haruslah besar dan mewah agar mencerminkan kejayaan kerajaan. Namun, Menteri Pertahanan menentang dengan mengatakan bahwa rumah mewah hanya akan menjadi sasaran perampok. Sementara itu, Menteri Pertanian malah menyarankan agar rumah dinas dilengkapi dengan kebun yang luas agar para menteri dapat menanam tanaman sebagai bentuk ketahanan pangan. Tak ada yang sepakat dan suasana semakin memanas. Raja, yang merasa bosan dengan keributan itu, akhirnya memanggil Abu Nawas untuk memberikan solusi. Abu Nawas, kata Raja dengan nada penuh harapan, kau harus membantu menyelesaikan perselisihan ini. Buatlah keputusan yang adil dan bijak. Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab, Paduka Raja, beri saya waktu 3 hari untuk memikirkan solusi terbaik. Saya akan kembali dengan jawaban yang memuaskan. Namun, sebelum 3 hari berlalu, sebuah musibah besar menimpa kerajaan. Wabah penyakit yang misterius menyebar dengan cepat, membuat banyak rakyat jatuh sakit. Bahkan beberapa pejabat istana mulai menunjukkan gejala-gejala aneh. Raja menjadi sangat khawatir dan memanggil tabib-tabib terbaik untuk mencari obat. Namun, tidak ada yang berhasil menemukan penyebab wabah tersebut. Di tengah kepanikan, Raja kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku tahu kau sedang memikirkan solusi untuk rumah dinas, tetapi wabah ini lebih mendesak. Apakah kau bisa membantu? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, Paduka, izinkan hamba menyelidiki ini. Namun, hamba butuh bantuan dari para menteri untuk menjalankan rencana hamba. Raja setuju, dan Abu Nawas segera memanggil semua menteri. Dia memberikan tugas yang berbeda kepada masing-masing menteri. Menteri Keuangan diminta mencatat semua korban wabah dan gejalanya. Menteri Pertahanan diminta menjaga kebersihan kota dan membakar semua sampah yang menumpuk. Menteri Pertanian diberi tugas mendistribusikan makanan bergizi kepada rakyat. Setelah seminggu bekerja, Abu Nawas mulai melihat pola. Dia menyadari bahwa wabah itu berasal dari tumpukan sampah di pasar yang tidak pernah dibersihkan. Dengan menginstruksikan Menteri Pertahanan untuk membersihkannya, wabah mulai mereda. Rakyat pun memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah rumah dinas. Dia mengumpulkan para menteri dan berkata, Lihatlah, kalian semua bekerja sama untuk mengatasi wabah ini, meskipun sebelumnya kalian berselisih soal rumah dinas. Jadi, solusi rumah dinas pun harus didasarkan pada kerja sama, bukan ego masing-masing. Abu Nawas mengusulkan pembangunan rumah dinas sederhana yang terhubung satu sama lain oleh sebuah taman besar di tengahnya. Dengan begini, kalian bisa berdiskusi dengan mudah, saling membantu, dan tetap memiliki kebun seperti yang diinginkan Menteri Pertanian. Raja sangat puas dengan usulan ini, dan para menteri tidak punya alasan untuk menolak. Mereka pun memuji Abu Nawas sebagai orang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Namun, Raja tidak ingin Abu Nawas merasa terlalu puas. Beberapa hari kemudian, Raja memanggil Abu Nawas lagi. Kali ini, dia memberikan sebuah teka-teki yang rumit. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin menguji kecerdasanmu sekali lagi. Jawablah pertanyaanku, apakah kau bisa membuat sesuatu yang setengah basah dan setengah kering, setengah manis dan setengah pahit, setengah berat dan setengah ringan, tetapi hanya menggunakan satu benda? Abu Nawas mengerutkan kening. Teka-teki ini sangat sulit, bahkan untuknya. Dia meminta waktu 3 hari untuk memikirkannya. Selama 3 hari itu, dia berjalan-jalan di pasar, berbicara dengan orang-orang, dan merenung di bawah pohon. Akhirnya, dia menemukan jawabannya. Pada hari yang ditentukan,
Abu Nawas kembali ke istana membawa sepotong madu yang dicampur dengan garam dan diletakkan di atas selembar daun basah. "Paduka Raja," kata Abu Nawas, "inilah jawabannya. Daun ini setengah basah dan setengah kering. Madu dan garamnya membuatnya setengah manis dan setengah pahit, dan karena daun ini tipis, ia setengah berat dan setengah ringan." Raja terkejut dan kagum dengan jawaban itu. "Abu Nawas, kau benar-benar tiada duanya. Kau tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh akal dan humor." Kesimpulan: dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil menyelesaikan perselisihan para menteri, mengatasi wabah penyakit, dan menjawab teka-teki raja. Kisah ini menjadi bukti bahwa kecerdasan, kerjasama, dan humor bisa menjadi solusi untuk masalah yang paling rumit sekalipun. Rakyat pun semakin mencintai Abu Nawas, dan namanya terus dikenang sebagai tokoh yang jenaka dan penuh hikmah. Di suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah murung. Raja baru saja kalah dalam permainan catur melawan penasihat istananya. Ia merasa harga dirinya sebagai raja tercoreng. Untuk menghibur dirinya, Raja memutuskan untuk menjebak Abu Nawas, si cerdik yang sering membuatnya kesal sekaligus kagum. Raja memanggil para pengawal dan berkata, "Bawa Abu Nawas ke hadapanku. Aku punya teka-teki untuknya. Kali ini, aku akan membuatnya malu di depan semua orang." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tiba di istana dengan senyumnya yang khas. Ia tahu bahwa setiap kali Raja memanggilnya, pasti ada tantangan atau jebakan yang menunggunya. "Abu Nawas," kata Raja sambil tersenyum licik, "aku punya teka-teki untukmu. Jika kau tidak bisa menjawabnya, kau akan dihukum. Tapi jika kau bisa menjawab, aku akan memberimu hadiah besar." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba siap, Baginda. Apa teka-teki itu?" Raja memerintahkan semua orang di istana untuk berkumpul. Setelah suasana menjadi hening, ia berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menjawab pertanyaan ini. Di mana letak pusat dunia?" Semua orang di istana terdiam. Pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi jawabannya pasti rumit. Raja yakin Abu Nawas tidak akan mampu menjawabnya. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia meminta izin untuk berpikir sejenak. Kemudian, dengan langkah santai, ia mengambil tongkat yang selalu dibawanya. Ia menancapkan tongkat itu di tanah dan berkata, "Baginda, inilah jawabannya. Pusat dunia ada tepat di tempat tongkat ini berdiri." Raja terkejut. "Bagaimana kau bisa yakin?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Baginda, siapapun boleh mengukur dari ujung dunia manapun, dan mereka akan menemukan bahwa jaraknya sama ke tongkat ini. Karena itu, inilah pusat dunia." Semua orang tertawa mendengar jawaban itu. Raja merasa dipermalukan, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia segera memutar otak untuk memberi tantangan lain. "Baiklah, Abu Nawas," kata Raja, "aku punya tugas lain untukmu. Bawa aku seekor burung yang bisa berbicara seperti manusia. Jika kau gagal, kau tahu hukumannya." Abu Nawas mengangguk. "Hamba akan mencoba, Baginda." Selama beberapa hari, Abu Nawas mencari burung di seluruh penjuru kota. Namun, bukannya burung sungguhan, ia justru membawa seekor ayam ke istana. "Baginda, inilah burung yang bisa berbicara," katanya dengan wajah serius. Raja menatap ayam itu dengan bingung. "Ayam ini tidak bisa berbicara, Abu Nawas. Kau mencoba mengelabuhiku?" Abu Nawas menjawab, "Tunggu sebentar, Baginda." Ia lalu berbicara kepada ayam itu, "Ayam, katakan kepada Baginda bahwa kau tidak ingin berbicara karena malu berada di hadapan Raja." Raja dan semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas berhasil mengubah situasi menjadi lelucon yang menghibur. Namun, Raja masih belum puas.
Ia memutuskan untuk memberikan tantangan terakhir. Abu Nawas, kali ini kau harus datang ke istana membawa sesuatu yang bukan manusia, bukan hewan, dan bukan benda mati. Jika kau gagal, aku tidak akan memaafkanmu. Abu Nawas mengangguk lagi. Ia pulang ke rumah sambil berpikir keras. Esok harinya, ia kembali ke istana dengan membawa angin. Baginda, kata Abu Nawas, hamba membawa angin, sesuatu yang bukan manusia, bukan hewan, dan bukan benda mati. Silakan Baginda rasakan sendiri. Abu Nawas meniupkan angin ke wajah raja. Raja yang sudah hampir kehilangan kesabarannya justru tertawa. Ia sadar bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk dijebak. Abu Nawas, kata raja akhirnya, kau memang tidak terkalahkan. Aku akui kekalahanku. Sebagai hadiah, kau boleh meminta apapun dariku. Abu Nawas tersenyum lebar. Hamba hanya meminta Baginda selalu adil dan bijaksana dalam memimpin kerajaan ini. Itu saja sudah cukup. Raja tersentuh dengan permintaan Abu Nawas. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mencoba menjebak si cerdik itu. Sebaliknya, ia semakin menghormati Abu Nawas dan menjadikannya penasihat yang paling dipercaya.